Selamat siang semua teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini udah hari ke-3 ya kita agenda 2 ya. Ya, hari ketiga. Ini kita mau ngebahas matchmaking ya, tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi bagi kita semua. Nah, tokoh-tokoh itu pasti banyak dong di luar sana ya, dan kita pasti punya masing-masing ada tokoh yang menginspirasi. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya, sebelum lebih jauh lagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah. Saat ini saya bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai asisten apoteker. Lalu ada kedua rekan saya, yaitu ada Mbak Rita. Boleh Mbak Rita? Iya, nama saya Rita Puspitasari. Saya bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai asisten apoteker. Oke, dan saya Nara, saya okupasi terapi di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Jantung. Oh iya, beragam ya kita ya di sini. Satu instansi tapi berbeda tempat. Beda ruangan aja. Baik. Baik, langsung aja ya kita bahas matchmaking kita nih. Boleh? Sebelum itu, pasti kita sebagai seorang ASN harus memiliki nilai aneka ya. Apa sih nilai aneka itu? Ada yang tahu nggak? Nilai-nilai aneka itu adalah yang pertama ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai aneka ini bisa kita lihat dari beberapa tokoh yang akan kita jabarkan hari ini. Boleh dari Mbak Rita atau Mas Nara yang mau menjabarkan? Oke. Mas Dara duluan deh, boleh? Boleh deh dari saya. Oke, untuk inspiratif buat saya yaitu namanya Dr. Lee Darmawan. Beliau ini adalah ahli bedah umum, ada bedah torak, bedah jantung, dan juga bedah pembuluh darah. Seperti itu. Nah, beliau ini lulusan dari Universitas di Jerman. Gitu. Jadi pas beliau ini lulus, beliau langsung dapat 4 spesialisasi sekaligus. Nah, setelah beliau lulus, beliau langsung kembali lagi ke Indonesia dan bekerja di rumah sakit yang ada di daerah Jakarta. Gitu. Nah, yang menginspirasi dari saya, dari Dr. Lee ini ada beliau mendirikan yayasan, namanya Yayasan Dr. Sher, di mana itu lebih mengarah ke membantu memberikan layanan pada masyarakat yang kekurangan secara cuma-cuma. Dan juga beliau ini juga mendirikan rumah sakit apung. Nah, rumah sakit apung ini sekarang lebih banyak berlayar ke pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara. Tujuannya juga sama, yaitu untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapat fasilitas kesehatan. Seperti itu. Wah, inspiratif banget ya Dr. Sher ini. Dia mendirikan apa tadi? Yayasan Rumah Sakit Apung ya? Iya, Yayasan Apung ya. Saya juga baru dengar ini. Dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Iya, dan rumah sakit apung yang beliau dirikan ini pun juga berasal dari dananya sendiri, dari uangnya sendiri. Dari beliau menjual rumahnya, lalu dibuat buat membeli kapal, lalu dibuatlah itu rumah sakit apung seperti itu. Gitu. Berdasar kalau dari nilai-nilai aneka, nah dari nilai aneka yang saya dapat nih yang lebih menonjol ini kejiwaan nasionalismenya dari Dr. Lee ini. Nah, di nasionalismenya itu bisa kita dapat misal dari di mana beliau ini mendirikan organisasi ini, organisasi nirlaba. Jadi dokter saya itu organisasi nirlaba yang
tidak mengambil keuntungan, tetapi memberikan keuntungan pada masyarakat yang kesulitan, yang tidak punya uang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan seperti itu. Terus ada juga kayak yang rumah sakit apung juga seperti itu gitu. Jadi beliau berlayar ke pulau-pulau kecil seperti itu, lalu memberikan layanan kesehatan, dan kapalnya itu pun juga fasilitasnya cukup banyak gitu. Ada ruang EKG-nya, ada ruang operasinya, ada ruang perawatannya seperti itu gitu. Dan semua itu beliau buat berdasarkan nilai kecintaannya, yang pasti kecintaan pada bangsa Indonesia seperti itu, nilai-nilai kemanusiaannya juga seperti itu yang bisa yang saya dapat dari Dr. Lee ini gitu. Ya baik, itu aja ya Mas Nara ya. Berarti nilai anekanya tuh bisa kita lihat dari ada rasa kemanusiaan, rasa kepedulian dari Dr. Lee ini ya terhadap orang-orang di tadi pedesaan ya. Ya, lebih yang tidak terjangkau sebenarnya, yang lebih kesulit, tidak terjangkau pada fasilitas kesehatan seperti itu. Makanya kan kayak dibuat kapal itu kan buat menjangkau masyarakat itu yang tidak mendapat fasilitas kesehatan seperti itu. Gitu. Ya. Oh iya. Kalau dari Mbak Siti gimana? Kalau dari Mbak Siti, kira-kira tokoh inspiratifnya siapa gitu? Kalau dari Mbak Siti? Kalau saya sendiri itu ada satu pengusaha muda, dia itu umurnya sekarang hampir 30 tahun. Nah, dia walaupun masih muda tapi sangat kreatif gitu. Ya, namanya itu seperti foto di belakang saya ini ya, namanya Belva Devara. Nah, dia ini membangun satu platform teknologi pertama di Indonesia yang bernama Ruang Guru. Siswa-siswa di Indonesia udah tahu nih aplikasi ini nih. Banyak itu. Nah, aplikasi ini tuh ya banyak. Aplikasi ini tuh didirikan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Karena Belva Devara ini mempunyai misi bahwa di Indonesia itu harus memiliki bibit yang unggul. Salah satunya dengan pendidikan yang sangat tinggi di kalangan siswa dan siswi. Nah, dia menggagas platform Ruang Guru ini bersama dengan temannya yaitu Muhammad Isman Usman pada tahun 2014. Nah, selain dari dia mendirikan Ruang Guru ini, dia juga pernah menjabat sebagai staf khusus presiden. Namun beberapa bulan kemudian dia hengkang atau mengundurkan diri karena ada beberapa konflik dengan masyarakat, yaitu adanya keterkaitan platform Ruang Guru dengan program pemerintah yaitu program Pekerja. Nah, dia ini menghindari konflik kepentingan di antara masyarakat dan pemerintah tersebut. Makanya dia berani mengundurkan diri. Nah, dari setelah itu dia masih tetap berkarir di Ruang Guru ini. Dia selalu memastikan pengembangan dari Ruang Guru ini terdepan gitu, berinovasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari anekanya dia. Yang pertama, berinovasi. Dia selalu berkomitmen mutu dengan pengembangan Ruang Guru ini. Dia selalu mengajak teman-temannya untuk selalu bekerja sama, selalu mencari tahu apa kelebihan dan kekurangannya agar bisa dibahas bareng-bareng dan tidak ada yang merasa oh saya sendiri gitu. Nah, selain itu ada jiwa kepemimpinan juga di dalam dirinya, dan itu bisa dilihat dari saat dia kecil. Dia memang orangnya sangat rajin dan pintar, berbeda dari teman-temannya, tapi dia tidak sombong, tapi tetap ramah kepada orang-orang gitu. Dan dari semua itu bisa kita jadikan sebuah panutan atau contoh buat kita semua sebagai yang masih muda. Jadi jangan cuma kerjanya tuh rebahan di rumah, tapi kita harus bisa berinovasi. Ya caranya bisa dengan mudah, bisa dengan teknologi, karena kan zaman sekarang teknologi itu udah canggih ya. Jadi
gimana cara kita bisa mengeksplor diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Contohnya tokoh seperti ini. Jadi ini inspirasi saya. Nah, kalau dari Mbak Rita sendiri, ada inspirasi yang lebih bisa menginspirasi kita semua? Dari saya sih terinspirasi dari sosok Dr. Sudanto yang akhir-akhir ini dia mendapat penghargaan dari SCTV Awards tentang sosoknya yang dikenal sebagai Dokter Seribu Rupiah. Dokter Seribu Rupiah. Dr. Sudanto itu melayani masyarakat di pedalaman daerah Jayapura tanpa mengenal apapun yang mereka layani. Seperti dia melayani dengan ikhlas, tanpa imbalan apapun, bahkan dengan ucapan terima kasih pun dokter masih menerimanya sebagai pasiennya. Itu Dokter Sudanto ini sudah lama beraktif di rumah sakit jiwa di Jayapura itu, hampir 40 tahun. Dari pasien-pasiennya pun terlihat banyak, perharinya itu mencapai 200 orang, mulai pukul 8 pagi sampai pukul siang. Nah, beliau ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja, rendah hati, dan sangat bertanggung jawab sama pasiennya. Beliau juga menggunakan cara untuk menarik pasiennya agar tetap berobat meskipun tidak mengenal biaya terlalu mahal, yaitu dengan melalui praktek dokter ini. Nah, nilai yang saya inspirasi dari dokter ini yaitu sikapnya yang selalu ramah, bersahaja kepada masyarakat, dan sikap nasionalisme itu yang paling tinggi. Beliau juga tidak mengambil keuntungan secara pribadi dari praktek yang beliau berikan kepada masyarakat. Yang menurut saya itu sangat menginspirasi sekali bagi kita semua. Ya, tanpa mengenal imbalan, kita bisa memberikan jasa-jasa kita kepada orang yang dibutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada sebuah imbalan. Ya, gitulah. Ya, memang di zaman sekarang tuh orang pasti kan ngebantu orang tuh pasti banyak yang minta imbalan ya. Susah ya kita mencari orang yang ngebantu kita tuh dengan rasa ikhlas ya. Ada segelintir orang tapi nggak banyak. Kita harus bisa menerapkan itu ya di kehidupan kita. Iya, terlebih kalau kita juga sebagai ASN kan kita juga harus selalu melayani masyarakat gitu. Jadi sebagai fungsi ASN juga kita kan sebagai pelayan publik. Jadi ya kita harus selalu siap sedia gitu pada publik gitu. Selalu ramah juga, terus selalu bantu juga gitu. Seperti itu. Iya, benar sekali, benar Mas Nara. Kita sebagai ASN harus bisa jadi contoh yang baik ya buat orang-orang di luar sana, karena orang itu melihat bukan dari penampilan aja, kita dari harus sikap lihat itu perilakunya. Nah, makanya itu pentingnya nilai aneka buat diterapkan pada kehidupan kita sebagai ASN itu ya seperti itu gitu. Bisa jadi apa ya, bisa membangun contoh gitu, bisa mengasih gambaran pada orang lain juga kayak gitu, mempengaruhi orang lain juga untuk bersikap lebih baik seperti itu. Gitu sih. Oke, baik. Itu dari tiga tokoh itu yang sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Semoga apa yang jadi nilai aneka dari ketiga tokoh tersebut bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi maka bisa saya simpulkan nih dari pemaparan teman-teman semua bahwa kita sebagai seorang ASN itu harus bisa menjadi role model. Role model di sini itu harus bisa menjadi contoh bagi semua orang, baik di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan kerja. Apalagi di lingkungan kerja ya, kita sebagai pelayan publik, jadi harus memberikan pelayanan kita secara baik gitu, dengan pelayanan terbaik agar pasien atau orang yang kita layani itu rasa puas dan mau balik lagi kepada kita. Nah, selain itu juga harus bisa dimulai dari diri sendiri, karena gimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri. Tuh. Nah, caranya itu bagaimana sih?
yaitu dengan menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai aneka di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa meneladani sikap-sikap dan perilaku positif dari tokoh-tokoh yang dipaparkan tadi oleh tiga teman kita ya. Nah, sebelum ditutup, mari kita ucapkan dengan mantap ya, kita bertiga secara bersama-sama sebagai ASN yang beraneka gitu. Gimana? Yuk teman-teman. Gimana tadi? Yuk. Gimana Kak? Satu, jargonnya itu kami peserta Laskar CPNS angkat golongan 2 angkatan 3 siap beraneka. Oke. Yuk, biar kita bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita gitu. Oke, siap. Yuk, mulai. 1, Yuk, mulai. 2, 3. Kami peserta Laskar CPNS. Kami peserta Laskar CPNS golongan 2 angkatan 3 siap beraneka. Oke deh. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat istirahat ya buat Sehat selalu. Sehat selalu.